Saya nggak habis pikir juga sih, gimana ceritanya pengurus masjidnya bisa mengizinkan hal seperti ini terjadi di masjid. Ya, pengurus masjid tentu harus bertanggung jawab di hadapan Allah nantinya. Apalagi itu kan divideoin, terus diviralin teman-teman. Sontoloyo, ngaji kemana sampai-sampai punya pemahaman seperti ini? Apa yang disampaikan oleh youtuber Wahabi maupun ustaz-ustaz Wahabi itu bertentangan dengan apa yang disampaikan oleh Syekh bin Baz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim, amma ba'd. Teman-teman semua, sekarang ini ada video yang viral ya, yaitu adanya rombongan biksu yang masuk ke masjid dan melakukan ritual-ritual ibadah di masjid. Namun teman-teman semua, setelah saya cek di Google, berita yang sebenarnya itu ternyata mereka bukan ibadah di masjid, tapi mereka hanya istirahat sejenak di masjid, kemudian nanti akan melakukan perjalanan kembali ke Candi Borobudur, karena mereka akan mengikuti ibadah Waisak di Candi Borobudur. Jadi berita-berita yang beredar di media sosial yang mengatakan adanya rombongan biksu masuk ke masjid kemudian ibadah di sana, itu tidak benar teman-teman ya. Tapi mereka hanya istirahat sejenak di masjid tersebut, itu pun bukan di masjid, tapi hanya di serambi masjid. Dan sebelumnya mereka sudah minta izin ke takmir masjid, dan dengan beberapa pertimbangan akhirnya takmir masjid pun mengizinkan mereka untuk istirahat sebentar di masjid. Nah teman-teman semua, dengan adanya video ini banyak sekali ustadz-ustadz Wahabi maupun youtuber-youtuber Wahabi yang mengecam perbuatan takmir masjid tersebut. Kenapa kok diizinkan rombongan biksu ini masuk ke dalam masjid kemudian ibadah di sana? Ada apa dengan pemahaman-pemahaman orang-orang muslim yang ada di Indonesia ini? Kenapa seperti ini cara beragamanya? Mau apa? Toleransi itu bukan kita ikut beribadah dengan mereka. Toleransi bukan campur aduk. Apa ini? Apakah hal seperti ini yang diajarkan oleh Kiai Hasyim Asy'ari? Apakah ada di kitab-kitab yang dikarang oleh Kiai Hasyim Asy'ari untuk mengamalkan perkara seperti ini? Sontoloyo, ngaji kemana sampai-sampai punya pemahaman seperti itu? Jadi ini dalam rangka toleransi teman-teman ya. Ibadah di masjid. Saya nggak habis pikir juga sih, gimana ceritanya pengurus masjidnya bisa mengizinkan hal seperti ini terjadi di masjid. Ya, pengurus masjid tentu harus bertanggung jawab di hadapan Allah nantinya. Apalagi itu kan divideoin, terus diviralin teman-teman. Jadi intinya youtuber-youtuber Wahabi maupun ustaz-ustaz Wahabi, mereka mengecam perbuatan takmir masjid. Nah sebenarnya teman-teman, apa yang disampaikan oleh youtuber-youtuber Wahabi maupun ustaz-ustaz Wahabi itu sangat bertentangan dengan apa yang disampaikan oleh ulama besar Wahabi, yaitu Syekh bin Baz, ya, Syekh bin Baz Al-Wahabi. Syekh bin Baz sendiri tidak mengecam, tidak melarang orang-orang non-Islam, orang-orang non-Muslim itu masuk ke dalam masjid, tidak dilarang selagi itu ada hajat. Jadi apa yang disampaikan oleh youtuber Wahabi maupun ustaz-ustaz Wahabi itu bertentangan dengan apa yang disampaikan oleh Syekh bin Baz. Nah untuk lebih jelasnya kita dengarkan dulu video dari bin Baz ya teman-teman. أيضا يقول هل يجوز لغير المسلمين وهم المشركون والشيوعيون دخول المساجد؟ فهناك من يقول يجوز لهم دخول المساجد، لعل نرجو الإفادة لعل الله يهديهم، وهناك من يقول لا يجوز لهم. أما المسجد الحرام فلا يجوز دخول المسجد الحرام لجميع الكفرة من اليهود والنصارى وعباد الأوثان والشيوعيين، جميع الكفرة لا يجوز لهم دخول المسجد الحرام، لأن الله سبحانه يقول يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا الآية، فمنع سبحانه من دخولهم المسجد الحرام. والمشركون يدخل فيهم اليهود والنصارى عند الإطلاق، فلا يجوز دخول أي مشرك المسجد الحرام، لا يهودي ولا نصراني ولا غيرهما، بل هذا خاص بالمسلمين. وأما بقية المساجد فلا بأس بدخول المسجد الحاجة وأصل حاجة، ومن ذلك المدينة، وإن كانت المدينة يعني لها خصوصية لكنها في هذه المسألة مثل غيرها من المساجد، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ربط فيها ثم مثاله كافر في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وأقر وفد ثقيف
حين دخلوا المسجد قبل أن يسلموا، وهكذا وفد النصارى دخلوا المسجد عليه الصلاة والسلام، فدل ذلك على أن يجوز دخول المسجد النبوي المشرك، وهكذا بقية المساجد إذا كان لحاجة إما لسؤال أو لحاجة أخرى أو ليسمع درس يستفيد أو ما أشبه أو ليسلم ليعلن إسلامه أو ما أشبه ذلك. فالحاصل أنه يجوز دخوله إذا كان هناك مصلحة، أما إذا كان ما هناك مصلحة فلا حاجة إلى دخول المسجد، أو يخشى من دخوله عبث في المسجد أو فساد في المسجid أو نجاسة يمنع. Nah itulah tadi pendapat dari ulama besar Wahabi itu Syekh bin Baz. Beliau berpendapat bahwasanya kalau Masjidil Haram itu mutlak dilarang, gak boleh, karena memang ada nas Al-Quran yang melarang orang kafir masuk ke dalam Masjidil Haram. Tapi selain Masjidil Haram, seperti Masjid Nabawi dan seluruh masjid-masjid lain itu boleh selagi ada hajat. Itu kata Syekh bin Baz, ya, itu kata Syekh bin Baz. Selagi ada hajat, maka boleh orang kafir masuk ke dalam masjid selagi itu ada hajat. Nah, karena di zaman Nabi juga pernah terjadi ada orang-orang musyrik, orang-orang kafir masuk ke dalam Masjid Nabawi, dan belum menyebutkan tadi dalilnya. Jadi intinya menurut Syekh bin Baz, kalau ada hajat boleh, kalau tidak ada hajat maka tidak boleh. Nah, kita lihat di video yang viral ini, mereka ada hajat, yaitu mereka ingin beristirahat di masjid tersebut, dan mereka juga sebelumnya sudah minta izin ke takmir masjid untuk beristirahat di sana, dan takmir masjid pun mengizinkan. Maka dalam hal ini menurut Syekh bin Baz ini diperbolehkan karena ada hajat. Jadi sangat bertentangan dengan pendapat YouTuber Wahabi dan ustadz-ustadz Wahabi yang di Indonesia ini. Sangat bertentangan dengan ulama besar mereka, yaitu Syekh bin Baz. Katanya Syekh bin Baz ulama kalian. Kok kalian berbeda pandangan dengan Syekh bin Baz? Nah, dalam hal ini teman-teman, Ustadz Abdul Somad juga pernah ditanya tentang apakah boleh orang kafir masuk ke dalam masjid. Maka beliau pun menjawabnya boleh, karena di zaman Nabi pun pernah terjadi. Nabi SAW menyambut orang-orang dari Bani Najran masuk ke dalam Masjid Nabawi. Non-muslim masuk masjid, apa salahnya? Mana dalilnya? Nabi menyambut orang Kristen Najran dari Yaman sebanyak 70 orang masuk ke dalam Masjid Nabawi. Buka tafsir Ibnu Katsir dalam muqaddimah surat Ali Imran. Mereka bertanya tentang Yesus itu siapa? Yesus punya ibu namanya Maryam. Maryam punya ibu namanya Hannah. Hannah punya suami namanya Imran. Keluarga ini disebut dengan Ali Imran. Itulah sebab turunnya Ali Imran. Non-muslim masuk masjid kita, nggak apa-apa. Jadi intinya begini teman-teman ya, jangan kita terburu-buru menghukumi suatu perkara sebelum kita tahu betul kejadian awalnya bagaimana. Jadi sebenarnya kita tabayun dulu sebelum kita menghakimi atau menghukumi negatif terhadap perkara tersebut. Nah, semoga video ini bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.